Sebutkan lagi setelah membicarakan kemuliaan mengerjakan salat di awal waktu, maka ini fadilah menyatakan di dalam kemuliaan atau kelebihan orang-orang yang senantiasa melaksanakan salat berjamaah. Disebutkan kembali bahwasanya di dalam kitab Nasaihud Diniyah wal Wasaya al-Imaniyah dari Imam Haddad ayat bahwasanya beliau mengatakan lam yablughna bi jumlatin ma balaghna an Rasulillah annahu shalla munfaridan wala salatan wahidatan. Ujar Imam Haddad, tidak banyak riwayat yang kami dengar tentang berita mengenai salat Nabi Muhammad. Jarang banget di sini kami menerima berita tentang salat Nabi Muhammad. Tentang satu riwayat itu hampir tidak kata Imam Haddad, kecuali berita tentang Nabi Muhammad melaksanakan salat pasti berjamaah. Artinya di dalam salat fardu. Jarang Nabi dengar sembahyang fardu itu sorangan, jarang. Kalau sembahyang sunat kan kadang-kadang Nabi di rumah sorangan sembahyang sunat. Tapi kalau ini maksudnya sembahyang fardu, itu Nabi senantiasa melakukannya berjamaah. Laulam yakun fi salatil jama'ati illa fadilatut ta'min khalfal imam lakafa. Maka dikatakan bahwasanya jikalau di dalam salat berjamaah itu punya kelebihan yang lain kecuali kelebihan mengucapkan amin bersama-sama imam di dalam sembahyang. Ya kan? Sembahyang yang mengucap amin itu kan bersama-sama cuma bisa didapatkan bagi orang yang melaksanakan sembahyang berjamaah. Nabi kita Muhammad mengatakan barang siapa yang membarengkan kalimat amin tatkala imam membaca Fatihah, jangan berdahulu, jangan berdudi antara imam lawan makmum mengumpati ucapan aminnya imam, maka kata Nabi kita Muhammad, Allah mengampuni dosa yang terdahulu dan dosa yang akan datang. Jikalau kata ulama sembahyang jamaah itu kelebihannya itu aja, maka cukup bagi kita untuk menyemangati kita melaksanakan sembahyang berjamaah. Karena amin bersama-sama ada didapatkan tak kala orang sembahyang sorangan. Mau orang sembahyang sorangan yang lain mau katakan amin dari sembahyang, ada mau. Kalimat amin yang diucapkan bersama-sama itu cuma bisa didapatkan tak kala orang melaksanakan sembahyang berjamaah. Maka itu cukup. Namun realitanya, kenyataannya banyak kelebihan sembahyang berjamaah itu, bukan sekedar mengucapkan amin bersama-sama. Banyak kemuliaannya. Min bawaidi salatil jama'ati anna al-miyah al-qalilata idza ijtama'at la tahmilu najasah ay la taqbal hukman najasah. Maka ulama mengibaratkan sembahyang berjamaah itu adalah perkumpulan orang-orang. Ada imam, ada makmum. Setiap yang hadir baik imam atau makmumnya, kerja yang lebih tahu di antara imam dan makmum, baik antara makmum yang lain, siapa yang pahalanya lebih banyak, siapa yang di antara makmum itu yang berdosa banyak. Kerja yang tahu nih kita kalau kita melaksanakan sembahyang berjamaah. Ada yang tahu tentang dosa kita? Ada. Karena ciri-ciri secara fisik. Maka sembahyang berjamaah itu, kata ulama mengibaratkan banyu yang sedikit di dalam fikih. Disebutkan ma'ul qalil itu banyu yang tidak sampai 2 bulan. Diibaratkan banyu yang sedikit apabila bercampur sampai batas lebih daripada 2 bulan, maka banyu tersebut ada mengandung najis lagi. Artinya tatkala banyu wudu dipakai tetesan beras wudu dikumpulkan sampai 2 bulan, maka banyu itu kawan dipakai ke wudu lagi.
Artinya apa? Tatkala orang melaksanakan sembahyang berjamaah, kalau lagi kelihatan satu di antara kita itu yang lebih banyak mempunyai dosa. Sebenarnya ada yang hatinya kayak ini, ada yang hatinya kayak itu, ada bersifat kayak ini, ada bersifat kayak itu, maka nilai di sisi Allah sebelataan maksudnya apa? Diterima. Orang-orang yang senantiasa melaksanakan sembahyang berjamaah. Kemudian dikatakan lagi oleh para ulama, min fawaidi ijtima'il muslimin anna Allah Ta'ala akramu min an yaqbala ba'duhum dunal ba'd. Di antara kelebihan perkumpulan orang-orang muslim bahwasanya Allah Ta'ala lebih memuliakan dibanding dengan sementara kumpulan itu, dibandingkan menerima sebahagian daripada sebahagiannya. Itu kelebihannya. Artinya dikarenakan perkumpulan macam hari ini, jikalau kita meminta ampun kepada Allah di tengah malam, ada kunjung datang pengampunan, maka pengampunan Allah bisa jadi kita dapatkan tatkala kita berkumpul bersama-sama. Itu maksudnya. Dan itu terletak tentunya di dalam sembahyang berjamaah. Dihikayatkan daripada Al-Habib Umar bin Abdul Rahman Al-Attas Sahibul Ratib. Tatkala Habib Umar bin Abdul Rahman ini meninggal salah satu anak beliau. Habib Umar ini meninggal anak sini. Kemudian murid-murid Sidin, orang-orang kampung Sidin, pencinta-pencinta beliau datang berkunjung ke rumah beliau sebagai bentuk takziah. Takziah itu bahasanya turut berduka cita. Takziah itu dianjurkan. Dan takziah itu pahala besar bagi orang yang meninggal. Kita berkunjung mendoakan kepada sahibul musibah dengan doa tatkala ada orang meninggal, didoakan, dibacakan Al-Quran. Maka itu dia anjuran daripada Nabi Muhammad. Maka orang-orang datang tatkala Habib Umar bin Abdul Rahman Al-Attas, anak Sidin meninggal. Orang datang menyatakan turut duka cita terhadap itu. Akhirnya Habib Umar bin Abdul Rahman menyambut kepada orang-orang yang datang berkunjung kepada beliau untuk berduka cita. Beliau seakan-akan melihat heran. Kan kadang-kadang kalau kita datang berkunjung ke orang kisah umpat sedih. Maulah tatkala ada orang bersedih kita ketawaan, kada maulah. Yang jelas kita menunjukkan kesabaran, mudah-mudahan dia dapat pahala banyak, mudah-mudahan ada hikmahnya kayak itu Allah. Kada mau kan tatkala orang dapat musibah kita mengulu-ulu berketawaan, apalagi tatkala orang dapat musibah main dum misalnya, kada mau. Nah, keberadaan orang berbahagia tentunya ikut bersedih dan turut mendoakan. Ini Habib Umar seakan-akan merasa keberatan kalau orang bersedih anak Sidin meninggal. Heran sih dia. Sidin seraya mengatakan, ujar Sidin, ma ahwana musibatad din indakum. Kalau kalian datang ke wadah aku untuk bertakziah dan bersedih atas anakku meninggal, alangkah ringannya musibah agama bagi kalian. Kalau perkara anakku aja meninggal kalian bersedih, itu kecil benar di sini. Ikam ini menangisan, anakku meninggal, itu kecil benar musibah itu. Demi Allah, kata beliau, sudah melanjutkan, jikalau salah satu di antara kalian lepas di dalam melaksanakan sholat berjamaah, tentunya kereda di antara ikam ini datang untuk menyatakan takziahnya. Ada orang tertinggal sembahyang, pastilah tentu yang tahunya kalau kamu mah ruginya ikam sembahyang, tertinggal ikam sembahyang seorang orang rame berjamaah, itu ada orang kayak di sini jarang ada. Padahal ujar Sidin, jikalau seseorang itu tertinggal sembahyang berjamaah di dalam satu hari, itu lebih dahsyat musibah kesedihan dibandingkan kematian anak.
tertinggal sembahyang berjamaah dibandingkan mati anak lebih dahsyat ruginya tertinggal sembahyang berjamaah. Ya kan? Apalagi kalau anak meninggal itu belum dalam berusia balik. Kalau ada anak belum berusia balik tentu mendapatkan keringanan dari Allah. Ada orang meninggal anaknya lagi halus, maka jangan bersedih. Jangan bersedih. Tentunya dengan kesedihan itu Allah Subhanahu wa taala akan mengganti kegembiraannya. Anak-anak tersebut akan memberikan syafaat kepada orang tuanya tatkala orang tuanya berada di padang mahsyar. Yang kalian dapatkan bagi orang-orang yang anaknya ada meninggal. Tapi tidak boleh lama mati anak orang dapat syafaat. Itu istilah anaknya. Tapi dengan ketentuan tatkala anaknya meninggal, sabar dan tahu itu datang dari Allah. Sebagaimana Nabi kita Muhammad tatkala meninggal anak beliau yang pertama yang bernama Qasim, Nabi menangis, sekedar menangis. Lalu orang memadamkan, Rasulullah bisa itu kafir menangis bersedih. Artinya kafir menyuruh orang bersabar. Maka apa kata Nabi Muhammad, innal aina la tadma. Kata Nabi Muhammad, air mata bisa menunjukkan, hati bisa bersedih, namun hati dan mulut mengatakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Artinya kami tahu aja bahwa ini ketentuan Allah. Tapi karena urusan antara anak lawan orang tua terpisah, kesedihan itu tentulah ada. Tapi jangan menjadikan kesedihan itu melupakan diri seseorang kepada Allah yang maha memiliki segala-galanya. Dan innalillahi ucapannya sesungguhnya kita dari Allah, karena Allah yang ampunnya lebih ambilnya. Nah, itu sudah menjadi sebuah keyakinan bagi kita. Begitu dahsyatnya kemuliaan orang yang meninggalkan sembahyang berjamaah. Sampai Habib Umar mengibaratkan dengan ibadah tersebut, tertinggalnya kalian melakukan sembahyang berjamaah itu lebih dahsyat daripada kalian meninggal anak kalian meninggal. Bahagia. Dihikayatkan kembali daripada sebahagian orang-orang saleh bahwasanya ada orang saleh yang menangis. Kemudian ditanyakan kenapa dia jadi tertangis. Kuitan dia yang meninggal. Ujar Sidin, aku menangis lebih dahsyat daripada kematian kuitan. Tapi katakan orang, mama biar kalau meninggal. Ujar Sidin, lebih daripada kematian kuitan bini. Lalu dibantahkan orang, lalu apa yang menyebabkan dia menangis? Hari ini aku ketinggal sembahyang berjamaah. Lebih dahsyat menangisnya daripada kematian kuitan. Itu orang-orang soleh. La yuktab lil 'abdi min salatihi illa ma aqala minha. Dikatakan bahwasanya tidak dicatat dan tidak ditulis pahala atas seorang hamba di dalam sembahyangnya kecuali menurut ketentuan kadar dirinya khusyuk dan hudur dan ingat kepada Allah. Seberapa banyak tatkala kita sembahyang sorangan, seberapa banyak kita ingat lawan Allah di dalam sembahyang, maka cuma itu saja yang dicatat sebagai pahala. Amun dari awal angkat takbir sampai assalamualaikum urusannya mahayabang, maka kereda catatan sama sekali. Itu apabila orang sembahyang sholat. Oleh karenanya Nabi kita Muhammad menganjurkan kepada kita untuk melaksanakan sembahyang itu berjamaah. Ada hikmahnya kenapa disuruh sembahyang berjamaah, ya, sebagaimana cerita yang dari awal itu bagaikan perkumpulan itu banyu-banyu yang sedikit apabila dikumpulkan menjadi hukum air yang banyak lebih daripada 2 bulan dan karena mengandung najis saja. Maka hikmahnya orang sembahyang berjamaah itu sekong hadir, hatinya khusyuk, hadir ingat lawan Allah dalam keadaannya rukuk.
tatkala inya takbir, tatkala inya membaca Fatihah, pada ingat. Namun tatkala inya ruku, inya merasa asik kepada Allah. Sekong rata, anggaplah bersepuluh yang hadir, yang berjamaah, satu jadi imam, bersembilan jadi makmum. Yang satu ingat kepada Allah tatkala ruku. Yang sekong lagi ingat tatkala inya berdiri. Yang lain lagi hadir tatkala inya sujud. Akhirnya hikmah orang melakukan sembahyang berjamaah itu, bagi Allah Subhanahu wa ta'ala dihimpunkan yang ini ingat waktu ruku, yang ini khusyuk waktu sujud, yang ini berdiri, yang inilah dalam keadaan sujud istirahat, digabungkan dan dianggap keseluruhan itu bagaikan sholat satu orang. Artinya bagaikan sholat kesempurnaan jabatan, digabung sebenarnya. Itu hikmahnya orang dulu sembahyang berjamaah. Maka Allah Ta'ala menerimanya. Sebagaimana dikabarkan bahwasanya di dalam sebuah riwayat dikatakan innallaha yanzuru awwalan ilal imam. Tatkala ulang sembahyang berjamaah, Allah memandang sembahyangnya imam dulu. Yang jadi imam dilihati khusyuk karena adalah mahaya bangga imamnya adalah ingat lawan Allah katakan fa in ra'a fihi ahliyatan lirrahmah rahimahullah wa rahimah baqiyal musallin. Apabila imam didapati dalam keadaan dirinya khusyuk di dalam sembahyang, maka cukup pahala makmum dinilai sempurna sebagaimana pahalanya imam. Imam sembahyangnya khusyuk hudur hatinya, maka makmum tatkala dilihat imamnya khusyuk, maka makmum mendapatkan pahala sebagai pahala sembahyangnya imam. Yang lain dengan dia istilahnya dalam mahaya bangga, ya. Wa in lam takun fihi ahliyatun yanzuru ila man ala yaminil imam. Apabila imamnya dilihat kerja sesuatu yang pantas untuk dijadikan pahala, yaitu bahagian daripada ingat kepada Allah, khusyuk dan hudur, maka dilihat kepada bahagian sebelah kanannya imam dulu, di belakang sebelah kanan. Kemudian dilihat kepada bahagian yang sebelah kiri. Wa hakadha sani saffi wa thani saff. Kemudian berlanjut kepada saf yang kedua, saf yang ketiga. Fa in lam yajid fihi ahliyatan rahimahullahu biistima'i. Semestikan dengan yang khusyuknya sembahyang. Masing-masing macam-macam pikirannya imam, yang ada khusyuk, yang di belakang imam makinnya, yang di belakang yang di saf kedua kayak itu juga, di saf ketiga kayak itu juga, ya Bang. Apalagi ketentuan di dalam sembahyang macam-macam, ya kan? Yang menjadi saf dibukanya kadang-kadang pakaian yang macam-macam, gambarnya yang macam-macam. Otomatis yang di belakang ini membaca, mengingatkan supaya macam-macam. Akhirnya semestitan. Oleh karenanya kan disunatkan tatkala kita sembahyang berjamaah itu jangan mengenakan pakaian-pakaian yang merusak akan kekhusyuan orang sembahyang. Ada berselawar itu bujur-bujur. Berselawar itu kan ada ukuran yang sepinggul, itu harus diperhatikan. Ya. Sembahyang yang sepinggul itu tatkala ada memujuk dalam selawarnya, kemudian bajunya yang jangkis, pas sujud kelihatan belah bulu. Itu kayak sembahyang. Aurat itu batas aurat. Siapa ada orang-orang sembahyang ini kan aurat laki-laki itu dari pusat sampai ujung. Apabila sembahyang di bawah daripada pusat bisa kelihatan, maka tidak sah sembahyang. Di hadapan kita pulang-pulang itu, ya makanya merusak khusyuk. Makanya disunatkan, makanya Nabi kita Muhammad SAW paling menyukai pakaian yang berwarna putih, khususnya sembahyang Jumat. Sembahyang Jumat itu dianjurkan pakaian yang putih, kopiah putih, caranya gamis putih, baju jubah putih, sampai selendang pun putih. Itu biasanya diamalkan pada ahli tadi tatkala hari Jumat, kada mau pakaian yang berwarna-warna. Hampir seluruh semesjid tadi itu warnanya putih betul. Warnanya putih. Itu kemuliaan daripada sembahyang berjamaah.
لا إله إلا الله. ورد أن من صلى العشاء بجماعة كان في ذمة الله حتى يصبح. Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan Allah memberikan manfaat kepada kita sekalian dan Allah menjadikan kita orang-orang yang senantiasa bersemangat dalam menjalankan sembahyang di awal waktu, sembahyang berjamaah. Mudah-mudahan Allah memberi taufik hidayah kepada kita sekeluarga dan sekalian untuk lebih peduli untuk melaksanakan sembahyang berjamaah di waktu. Amin ya rabbal alamin. Ala alihi wa sahbihi wa sallam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم صراط بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا أبا فاطمة. السلام عليك يا جد الحسن. السلام عليك يا جد الحسين. السلام عليك يا سيدة فاطمة بنت رسول الله. السلام عليك يا أم حسن. السلام عليك يا أم حسين. السلام عليك يا أم زينب. السلام عليك يا أم المؤمنين يا سيدة خديجة بنت خويلد. السلام عليك يا أم فاطمة. السلام عليك يا أم رسول الله. السلام عليك يا سيدة آمنة بنت وهاب. السلام عليك يا أمير المؤمنين يا علي بن أبي طالب. السلام عليك يا أبا الحسن. السلام عليك يا أبا الحسين. السلام عليك يا أبا زينب. السلام عليكم يا أمة محمد في مشارق الأرض ومغاربها الأحياء منكم والأموات ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم يا أهل البدر. السلام عليكم يا سيدي عبيدة بن الحارثة بن عبد المطلب. السلام عليكم يا سيدي حمزة بن عبد المطلب. السلام عليكم يا أهل الأحد. السلام عليكم يا أهل البقيع. السلام عليكم يا أهل المعلى. السلام عليكم يا أهل الحجون ورحمة الله وبركاته. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. يا رب بالمصطفى للمقاصدنا وفي الأنام المضى واسعا. يا رب بالمصطفى للمقاصدنا وفي الأنام المضى. يا رب بالمصطفى للمقاصدنا وفي الأنام يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين مسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم